Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Area Kautsar dengan NIM 231011400635. Di video ini saya akan mendemokan tugas besar teknik kompilasi saya dengan judul Sunda Script. Apa sih Sunda Script itu? Sunda Script adalah sebuah compiler mini untuk bahasa pemrograman yang seluruh keywordnya dari bahasa daerah saya sendiri, yaitu bahasa Sunda. Compiler ini ditulis dengan Python dan memiliki 6 tahap kompilasi, yaitu lexer, parser, pembentukan AST, analisis semantik, optimasi kode, dan kode generator. Saya akan jelaskan satu persatu sambil menjalankan programnya langsung. Sebelum kita membedah langkah-langkah kompilasi, beberapa langkah kompilasi, saya terlebih dahulu akan memberitahukan hasil programnya dengan cara berikut. Kita masuk ke directory Sunda Script dulu. Kita bersihkan. Lalu kita run file yang kalkulator ini dengan command Python 3 main 3. Kita pilih yang menu aja, soalnya lebih jelas. Untuk urutannya kita bisa pilih juga. Nah, untuk ada beberapa pilihan dari program yang ini, yang kalkulator ini. Kita mau cek yang mana dulu. Contoh, kita ambil lexer. Nah, ini jenis compiler lexer dari program calculator.snd. Keywordnya ada Jion. Jion itu sebagai untuk mendeklarasikan variabel. Terus ada identifier, operator, number, ada keyword lagi Jion. Ada 2 keyword Jion, dia kebaca di lexernya. Sudah terbaca ya di lexernya. Terus ada cetak juga sebagai keyword yang berarti print. Terus ya selebihnya begini. Sudah teridentifikasi semua dari segi lexernya. Atau kita bisa juga ubah compilernya atau runningnya menggunakan file main.py ini daripada menu ini, supaya langsung keluar semua hasil dari compiler 1 sampai 6, dari lexer, dari parser, dari kode generator, semuanya langsung tampil. Kita keluar dulu, kita bersihkan dulu, kita pilih main. Nah, ini ketika kita enter, jadi si program main.py ini mengidentifikasi semua compiler, disatukan ke dalam file ini. Jadi ketika run dengan menunjukkan memilih file kalkulator SND, dia bakal menganalisis semua kompilasi dari file kalkulator ini. Dimulai dari lexer sama saja seperti yang dari menu.py tadi. Terus tahap 2-nya parsernya udah keluar juga. Terus AST sudah ada juga program dengan beberapa penjelasan dari sini. Tahap 4 ada semantik analisis juga.
Karena programnya berjalan valid, jadi tidak ada error atau peringatan. Semua variabel dan tipenya valid. Tahap 5 tidak ada kode yang dioptimasi karena memang program hasil ini harus masih nginput nilai. Jadi sebelum menginput nilai tidak ada kode yang harus dioptimasi. Ini kode generator, targetnya Python, sama aja dengan yang kalkulator ini. Kita coba bagian kalkulator. Kita masukkan angka 10. Angka A kita masukkan huruf A kita masukkan angka 10 dan huruf B kita masukkan angka 5. Ketika di enter, dia akan menghasilkan output sesuai dari sini. Dan kode ini di-identify menggunakan Sunda script yang sudah saya buat di sini. Cetak hasil tambah, dia hasil tambah. Cetak hasil kali, dia juga akan mencetak hasil kali. Nah, ini cetak hasil kurang, dia juga akan mencetak hasil kurang. Bagaimana kalau kita hapus cetak hasil kurangnya dan kita running ulang? Kita clear, kita running ulang kalkulator. Ketika kita memasukkan angka yang sama 10 terus ininya 5, dia hanya akan keluar 2 hasil tambah dan hasil kali sesuai yang sudah dideklarasikan di codingan kalkulator. Sebelumnya kita sudah mendemokan program yang sudah jadi. Nah, bagian sekarang adalah bagian untuk dari grammarnya. Karena sebelum saya membuat program, saya harus mendefinisikan bahasanya terlebih dahulu atau keywordnya. Nah, keywordnya antara lain Gion ini untuk membuat deklarasi variabel. Mun ini jika. Kalau dalam bahasa Sunda mun ini jika. Kalau dalam bahasa Indonesia mun ini jika. Jadi mun ini digunakan sebagai if percabangan kondisi. Sejena atau lamun itu cabang alternatif atau else dari padanan. Nah, salila tuh bari atau ketika, sambil. Jadi dipakai while, perulangan juga. Nah, untuk cetak atau tuliskan tuh masuknya ke dalam cetak atau print untuk menampilkan output. Sedangkan asupkan itu salah satu kegiatan memasukkan atau input lah. Nah, dia berguna untuk membaca input dari pengguna. Sedangkan balikan tuh return untuk mengembalikan nilai. Jeung itu adalah and atau dan, operator logika dan. Atau itu atau. Kalau dalam Python itu bisa dibilang or, operator logika atau. Nah, untuk boolean tuh ini benar dan salah. Benar untuk benar atau true kalau dalam Python ya true. Kalau salah ya masih aja salah tetap. Nilai boolean benar, nilai boolean salah. Untuk notes-nya beberapa keyword punya alias atau sinonim. Ini sinonimnya nih. Yang dipetakan ke satu bentuk ini sinonim. Tapi tetap dipetakan dalam satu bentuk
kanonik yang ini. Terus ada juga beberapa operator logika, kategorinya ada aritmatika, ada plus, min, kali, bagi. Terus ada penugasan juga sama dengan untuk mengisi nilai ke variabel, ada perbandingan, double sama dengan atau beda, kurang, lebih, dan seterusnya. Kurang lebih sama dengan, lebih dari sama dengan. Untuk logika ada jeung sama atawa. Ini jeung adalah and, atawa or, dan ini not. Nah, untuk fungsi output itu adalah ketika pernyataan output, sintaknya adalah cetak sama dengan ekspresinya apa untuk menampilkan nilai ke layar. Sedangkan input, sintaksnya di Sunda Script ini adalah asupkeun. Lalu variabelnya apa untuk membaca input pengguna. Terus ada deklarasi juga, seperti yang udah di keyword tadi, jieun untuk mendeklarasikan variabel. Jieun dalam kurung variabel sama dengan nilai, membuat variabel baru. Nah, jenis token ini hasil dari Lex saya. Sudah ada beberapa jenis, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis. Terus grammar, terus ada udah sampai grammar. Sekarang kita masuk ke tahap pertama dari kompilasi yang sebenarnya, yaitu lexer atau analisis leksikal. Biasa disebut juga tokenizer atau scanner. Mari kita lihat hasilnya pada deklarasi ini. Setiap potongan kode sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Bahasa yang saya punya 8 jenis token, yang berarti sudah melebihi batas yang melebihi syarat minimal 7 token dari instruksi yang sudah dikasih Bapak dosen. Ada token keyword untuk kata kunci yang sudah didefinisikan bahasa seperti jieun atau moon. Ada identifier juga untuk nama yang dibuat oleh programmer, seperti nama variabel panjang atau lebar. Ada number juga untuk literal angka, baik bilangan bulat ataupun desimal. Ada string juga untuk teks yang diapit tanda petik 2 atau 1. Ada boolean juga untuk nilai benar atau salah. Ada operator juga untuk simbol operasi aritmatika seperti tambah, seperti kali, kurang, bagi. Ada delimiter juga untuk pemisah seperti kurung buka tutup, kurung kurawal, titik koma, dan koma. Ada EOV juga, end of file. Ini adalah token spesial yang ditambahkan lexer untuk menandai bahwa file sudah habis. Setelah teks dipecah menjadi token oleh lexer, selanjutnya kita masuk ke tahap parser. Kalau tadi lexer hanya memeriksa token satu persatu, sedangkan parser tugasnya lebih kompleks. Jadi si parser ini mengecek apakah urutan token sudah sesuai aturan grammar yang tadi didefinisikan di tahap desain tadi. Ketika urutannya valid,
Parser akan membangun sebuah struktur pohon yang namanya parse tree, atau kadang disebut juga CST. Pohon ini adalah representasi dari bagaimana program tersebut diturunkan dari aturan grammar. Baik, selanjutnya tahap ketiga yaitu AST, atau AST itu singkatan dari Abstract Syntax Tree. Tadi kita sempat notice kalau parse tree itu kompleks dan bertingkat-tingkat. Jadi kalau kita selalu menggunakan parse tree itu akan menjadikannya proses yang cukup panjang, karena dia bakal menghasilkan output yang seperti pohon. Nah, jadi bisa dibilang parse tree itu bisa disederhanakan menjadi AST. AST ini dibuat berdasarkan parse tree yang pohon tadi. Jadi alurnya token, lexer, parse tree, AST. Nah, AST ini bentuknya jauh lebih ringkas, tapi semua informasi pentingnya masih tetap utuh. Tahap selanjutnya yaitu tahap 4, semantik analisis atau analisis semantik ya. Jadi dalam analisis ini, dalam semantik ini, grammar yang benar belum tentu bermakna benar. Nah, di tahap ini tahap ini mengecek arti program, apakah variabel sudah dideklarasikan sebelum dipakai, dan apakah tipe datanya cocok. Untuk program yang benar, hasilnya semua variabel dan tipe valid. Tapi ketika program salah, nanti akan muncul comment error. Jadi ketika tadi mendemokan program yang sudah saya deklarasikan, tidak ada semantik yang error. Jadi programnya sudah sesuai dan tidak ada output error. Tahap selanjutnya yaitu tahap kelima, optimizer atau optimasi kode. Setelah program lolos pengecekan semantik, yang artinya kita yakin kalau program ini benar dan aman dijalankan. Nah, sekarang pertanyaan, bisa nggak kita bikin program ini lebih efisien sebelum diterjemahkan? Itulah pekerjaan tahap optimasi ini, yang prinsip dasarnya itu mengubah AST sehingga hasilnya tetap sama, tapi jumlah pekerjaan yang dilakukan saat runtime berkurang. Itu dinamakan optimasi kode, untuk mengoptimasi kode supaya berkurang saat runtime berkurang. Tahap terakhir dari kompilasi ini adalah kode gen atau kode generator. Jadi AST yang sudah dioptimasi diterjemahkan menjadi kode target. Nah, kebetulan di sini saya pilih Python yang benar-benar bisa dijalankan. Contoh, ini adalah file yang sudah jadi ya. Saya coba hapus dulu. Perulangan hapus, kondisi hapus, hitung hapus. Saya akan jalankan di terminal dengan memanggil, contoh kita panggil Sunda script yang perulangan ya. Python 3 main.py example. Jadi komennya kita tambahkan min save. Kalau kita run, programnya akan jalan dan dia akan masuk ke build. Nah, ini dinamakan file jadi. Folder build ini dinamakan file yang sudah jadi, dan ini adalah di folder example ini adalah file mentahnya Sunda script. Seperti itu. Jadi dia akan
mengenerate atau diterjemahkan menjadi kode targetnya. Kita coba lagi yang bagian tadi perulangan, sekarang kondisi. Kita run, kondisi masuk lagi ke folder build. Satu lagi kita run bagian hitung. Bagian hitung kita run lagi dengan komen min save sama. Ketika di run, dia masuk lagi ke folder build. Jadi seperti itu. Baik, untuk sesi terakhir saya akan mencoba membuat program menggunakan Sunda Script. Saya akan coba membuat faktorial .snd Sunda. Nah, pertama kita deklarasi variabel dulu dengan keyword Gion n sama dengan 5, terus Gion lagi, Gion hasil sama dengan 1, terus Gion hasil lagi, Gion i sama dengan 1 lagi, kurang. Nah, terus salila, kita kasih salila aja, i kurang dari sama dengan n dalam kurung, kita kasih kurawal, kita enter, hasil sama dengan hasil dikali i, kasih ini i sama dengan i tambah 1 rem. Saya coba run, apakah sudah benar? Oh, apa kurang? Belum, masih kurang cetak hasilnya belum cetak ya. Kita coba run. Saya coba run main Python 3 main.py, kita tembakin ke file faktorial.snd. Jangan lupa flag save-nya, min save. Kita coba enter. Dia bakal urutin nge-compile ini untuk kodenya, faktorialnya. Dari jenis tokennya, ini adalah lexer ya, tahap 1 lexer. Keyword Gion sudah kebaca, identifier kebaca, operator kebaca, number kebaca, delimiter kebaca, semua kebaca. Ini adalah parsernya atau parse tree, atau bisa juga disebut CST itu. Ini adalah turunan dari program ini, faktorial. Terus ada AST, abstract syntax tree. Ini adalah sebenarnya bentuk sederhana dari CST, parse tree. Terus ada tahap 4, semantic analysis. Itu tidak ada error atau peringatan karena semua variabel dan tipenya valid. Terus ada tahap 5, kode optimasi. Tidak ada bagian yang bisa dioptimasi ya, yang berarti kode ini sudah sangat-sangat singkat. Tahap 6, kode generatornya Python. Dia akan melemparkan kode ini ke dalam ini, build ini.
faktorial sini dan sudah jadi. Ini adalah file yang sudah jadi. Kode disimpan di build factorial p. Jadi ini adalah file mentahnya faktorial dan file jadinya ini di build. Ini adalah hasil eksekusi program dari SND ini adalah 120. Sudah sesuai. Jadi rangkuman yang sudah didapatkan dari video hari ini, adalah kita mulai dari teks bahasa Sunda, sekedar deretan karakter mentah, lalu lexer memecahnya menjadi token-token yang punya makna. Seterusnya parser menyusun token-token itu jadi parse tree berdasarkan grammar formal. Lalu AST menyederhanakan parse tree menjadi pohon yang lebih ringkas dan hanya berisi inti operasinya saja. Yang keempat adalah analisis semantik, memastikan makna program valid, variabel terdeklarasi, dan tipenya cocok. Seterusnya optimasi membuat AST lebih efisien tanpa mengubah perilakunya. Dan yang keenam adalah kode generator, menerjemahkan AST jadi kode Python yang bisa dijalankan. Baik, jadi itulah perjalanan Sunda Script dari teks bahasa Sunda di file.isnd melewati 6 tahap kompilasi sampai akhirnya di program Python yang bisa dijalankan. Untuk saya pribadi, tugas ini bukan cuma soal nilai. Tantangan terbesar saya yang saya rasakan adalah bagaimana memahami urutan-urutan dari compiler ini sangat sulit buat saya. Tapi justru dari kesulitan itu saya akhirnya paham bahwa compiler bukan sihir atau bukan ajaib. Ia hanya rangkaian aturan yang dieksekusi dengan disiplin. Setiap kali saya mengetikkan Python 3 terus deklarasikan filenya, setelah ini saya akan ingat ada 6 tahap serupa yang bekerja diam-diam di balik layar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.